Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita bersalawat kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali di pagi hari ini, Sabtu, kami kembali menemani Anda dalam program kajian rutin yang disiarkan secara langsung di studio Ahsan TV yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa Hafizahullah Ta'ala. Di pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan kajian yang diasuh oleh beliau dengan tema mode wanita dan mode panduan berhias bagi wanita muslimah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan alhamdulillah di pekan kemarin Ustaz telah sampai di bab yang ke-8, dan insyaallah ta'ala di pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan di bab 9, yakni tentang perhiasan yang dianjurkan bagi seorang wanita muslimah. Silakan disimak pembahasannya dan dicatat beberapa poin-poin penting yang nanti disampaikan oleh Ustaz. Dan nanti juga kami undang Anda untuk bisa hadir bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, baik itu WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 900 7913. Sekali lagi, karena pembahasan kita terkait dengan perhiasan, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Baik Ustaz, sebelum memulai pembahasan kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terlebih di masa-masa ujian dan cobaan ini, ya kita masih berada dalam masa pandemi, masih dalam waktu PPKM darurat, maka kita harus banyak-banyak bersyukur pada Allah. Bagaimanapun keadaan kita, tetap nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada ujian dan cobaannya. Maka jangan sekali-kali kita berpikir, saya lebih banyak cobaannya daripada nikmatnya. Ini ucapan-ucapan yang tidak pantas kita lontarkan. Karena bagaimanapun kalau kita bandingkan nikmat Allah dengan ujian dari Allah, tentu pasti nikmat Allah lebih banyak daripada ujian dan cobaannya.
Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabatnya, dan para pengikutnya tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudaraku, yang kita sudah terangkan adalah perhiasan yang wajib bagi wanita muslimah. Dan insya Allah pembahasan pada hari ini adalah perhiasan yang dianjurkan. Bahwa di dalam agama Islam ada perhiasan-perhiasan yang dianjurkan agar muslim dan muslimah mengerjakan perhiasan tersebut. Jangan kita memahami bahwa perhiasan itu adalah sesuatu yang dipakai saja. Tapi ternyata ada hal-hal yang dianjurkan, disyariatkan dalam agama Islam. Ketika kita melaksanakannya, maka itu akan menjadi perhiasan bagi kita. Akan menjadi indah, menjadi bagus. Apa saja perhiasan yang dianjurkan dalam agama Islam? Yang pertama adalah sunnah-sunnah fitrah. Dari namanya sudah kita ketahui bahwa hal-hal yang akan kami sebutkan ini hukumnya adalah sunnah. Apa yang dimaksud sunnah-sunnah fitrah? Sunnah-sunnah fitrah maksudnya adalah perangai atau perbuatan yang bila dilakukan oleh seorang muslim, dia akan tampil sesuai fitrah yang telah Allah ciptakan. Dia akan menjadi penampilannya baik, bagus, dan sempurna sesuai dengan apa yang Allah fitrahkan bagi seorang hamba. Imam As-Suyuti mengatakan sunnah-sunnah fitrah adalah perangai yang sejak dahulu para nabi mengerjakannya. Disepakati oleh seluruh agama. Seolah-olah perangai-perangai ini adalah perkara yang sudah menjadi sifat kemanusiaan yang ditanamkan dalam penciptaan mereka. Ya. Jadi sunnah-sunnah fitrah itu kalau kita laksanakan maka kita akan tampil indah, tampil bagus sesuai dengan fitrah yang Allah telah menciptakan kita. Berhubungan dengan sunnah fitrah, Rasulullah SAW sudah menyebutkannya dalam beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Di antaranya Rasulullah bersabda, al-fitratu khamsun, au khamsun minal fitrah, al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa taklimul adfar wa qasyu syarib. 5 perkara termasuk fitrah. Yang pertama, khitan. Yang kedua, mencukur rambut kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, mencukur kumis. Dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW juga bersabda, ashrun minal fitrah. Ada 10 perkara termasuk fitrah. Ini lebih banyak penyebutannya. Yang pertama, qasyu syarib, mencukur kumis. Wa ifa'ul lihyah, memelihara jenggot. Wasiwak, siwak, bersiwak. Wastinsyak, alma, menghirup air ke hidung. Wa qashful adfar, memotong kuku. Wa ghuslul barajim, mencuci barajim. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa halqul ana, mencukur rambut kemaluan. Wa intiqasul ma, dan istinja. Inilah beberapa perkara sunnah-sunnah fitrah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Kalau kaum muslimin memperhatikan kandungan hadis ini tidak berhubungan dengan perhiasan yang dipakai. Yang dilihat orang banyak, kelihatan cantik, indah, tidak. Tapi justru sunnah-sunnah fitrah itu sesuatu yang memang tersembunyi. Yang kalau kita lakukan, maka kita akan tampil sesuai fitrah yang Allah ciptakan kita. Ya, perhatikan dari khitan, perhatikan dari mencukur bulu kemaluan, ya. Kemudian mencukur bulu ketiak, memotong kuku, mencukur kumis, ya. Ini semuanya akan membuat seorang tampil bagus, indah, sesuai dengan fitrah yang Allah telah ciptakan kita. Baik, dalam kesempatan ini kami akan membahas hanya sebagiannya saja. Sunnah-sunnah fitrah yang penting diketahui oleh seluruh wanita muslimah. Tidak semuanya akan kita bahas, tapi hanya yang penting-penting saja yang perlu diketahui oleh seluruh wanita muslimah. Apa saja sunnah-sunnah fitrah tersebut? Yang pertama adalah memotong kuku.
Maksudnya adalah memotong bagian kuku yang melebihi daging, yang sudah kelihatan panjang, itu dipotong. Ya. Namun kalau kita sekarang ini kan di awal-awal Zulhijjah, bagi yang sudah niat berkurban, bahkan dia sudah ikut patungan kurban, sapi misalkan, maka tidak boleh potong kuku. Ya. Tapi di luar itu, bila sudah selesai 10 Zulhijjah, hewan kurban sudah disembelih, maka hendaklah kita yang punya kuku panjang dipotong, yaitu kuku yang sudah melebihi daging ujung jemari. Apa hukumnya? Motong kuku adalah sunnah. Ya, tidak ada perselisihan. Tidak ada ulama yang mengatakan motong kuku itu wajib, yang tidak potong kuku berarti dosa. Tidak. Imam Ibnu Hajar membawakan riwayat bahwa Nabi SAW mengingkari sebagian para sahabat yang panjang kukunya. Ya, Nabi mengingkari para sahabat yang panjang kukunya. Maka memotong kuku termasuk sunnah, bila kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala. Apa hikmahnya? Hikmah anjuran motong kuku sangat jelas. Karena kotoran akan berkumpul di bawah kuku yang panjang, sehingga membuat kotor dan menjijikkan. Bahkan bisa jadi menghalangi sampainya air ke bagian kuku yang wajib dicuci. Dan hikmah yang lain agar tidak menyerupai hewan yang mempunyai kuku yang panjang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun syariat, ajaran dari agama Islam, kecuali akan membawa kebaikan. Kecuali ada hikmah yang baik di dalam ajaran tersebut. Islam mengajarkan kita potong kuku, ternyata hikmahnya besar. Karena kalau kuku dibiarkan panjang, itu kotoran akan berkumpul. Ya, sekalipun kita bersihkan. Kemudian kedua akan bisa menghalangi sampainya air wudhu. Ya, sampainya air wudhu. Dan hikmah yang lain bahwa anjuran memotong kuku ini agar kita tidak menyerupai hewan yang punya kuku panjang. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kaum wanita muslimah dimanapun Anda berada, jangan kita sekali-kali mengikuti gaya orang-orang kafir yang dia memelihara kukunya panjang-panjang. Lancip-lancip, dihias, ya. Ini menyelisihi sunnah fitrah ajaran Islam bahwa wanita muslimah itu kukunya pendek. Bukan kukunya panjang mengikuti gaya-gaya orang-orang kafir, orang-orang fasik yang tidak memiliki nilai-nilai agama. Jadi wanita muslimah, jangan sekali-kali kita memanjangkan kuku, dipelihara, tidak dipotong, karena ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya, karena ini menyelisih sunnah Nabi. Apa dampak negatifnya orang yang memiliki kuku panjang? Dewasa ini kita banyak melihat dari sebagian wanita yang memanjangkan kuku, kemudian menghiasinya dengan kuteks dan sebagainya. Mereka melakukan hal itu karena latah dan terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang kafir barat. Sungguh ini adalah kebiasaan yang jelek, ditinjau dari beberapa sisi. Ya, sekarang kita akan bahas kemungkaran dampak negatif kuku panjang. 1. Ini bentuk tasyabuh kepada orang-orang kafir dan itu hukumnya dilarang. Ya, kita tidak boleh menyerupai orang kafir dalam bentuk gaya, kebiasaan dan lain-lain. Kalau orang kafir biasa memanjangkan kuku, kita orang muslim jangan ikut-ikutan. Jangan latah. Karena tasyabuh itu hukumnya haram sebagaimana sabda Rasul SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Kita sebagai seorang muslim harus bangga dengan agama kita yang mengajarkan kebersihan, di antaranya apa? Potong kuku. Ini betapa indahnya agama kita, sampai urusan potong kuku diajarin. Urusan potong kuku saja itu diajarkan oleh Islam, yang menunjukkan betapa tingginya agama kita di atas agama-agama yang lain. Yang kedua, orang yang memanjangkan kuku itu akan menyelisih fitrah yang Allah ciptakan. Ya. Manusia ketika diciptakan itu kukunya nggak panjang. Ya. Coba lihat bayi yang baru lahir. Kukunya panjangnya paling sedikit kan? Bukan seperti yang kita lihat wanita-wanita yang panjang kukunya. Ya, tidak. Maka wanita harus sesuai kembali kepada fitrahnya. Yaitu fitrah yang telah Allah ciptakan, kita lahir dalam keadaan tidak berkuku panjang. Yang ketiga, dampak negatif orang yang suka melihara kuku panjang
Hal ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak senang kebersihan karena kuku yang panjang adalah tempat berkumpulnya kotoran. Ya. Kalau orang senang bersih itu risih ngelihat kuku panjang dikit. Apalagi ya akan mengganggu aktivitas makannya, kemudian istinjanya, ya bersuci dari kotorannya. Ini kuku panjang kan ya berbahaya. Yang panjang tangan kiri, sementara tangan dipakai untuk cebok dan lain-lain. Maka orang yang berkuku panjang, dia harus potong kuku tersebut. Karena ini menunjukkan orang yang melakukannya dia tidak senang kebersihan. Yang keempat, dampak negatif kuku panjang itu bisa menghalangi sampainya air ke bagian jari yang wajib dicuci. Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang memanjangkan kukunya kadangkala mengalami junub. Maka bisa jadi airnya tidak mengenai kulit kukunya sebab adanya kotoran. Maka dia masih tetap dalam keadaan junub. Saudaraku, kalau kuku kita panjang, kemudian kita wajib mandi besar, mandi junub. Mandi besar itu kan harus semua badan kena air. Semua badan kena air. Nah, orang kalau kukunya panjang, kadang-kadang dia mandi terhalangi kulit bagian ujung jemarinya ini, terhalangi dengan kukunya, bisa jadi mandi junubnya, mandi besarnya tidak sah. Maka berhati-hatilah, mulai hari ini yang berkuku panjang potong. Ya, kecuali kalau Anda kurban, maka jangan dipotong dulu. Nanti setelah kurbannya disembelih langsung dipotong, dan jangan diulangi lagi kebiasaan memelihara kuku panjang. Yang kelima, kuku yang panjang dapat menyimpan najis sehabis buang air besar. Yang hal ini bisa berakibat tidak sahnya sholat seseorang karena membawa najis. Nah ini, ya, bagaimana ceboknya orang yang kukunya panjang itu? Ya, karena Islam menganjurkan cebok dengan air, bukan dengan tisu. Ya, selama masih ada air, dengan air, karena itu lebih bersih. Ya. Maka orang yang kukunya panjang akan menyimpan kotoran-kotoran bekas-bekas buang air besar. Yang ini sangat mungkar. Kita tidak sadar atau bau dan lain sebagainya. Tidak ada dalam syariat Islam dianjurkan memelihara kuku panjang. Kalau ada yang bilang kuku panjang itu ada manfaatnya, apa? Bisa buka kaleng minuman. Bisa apa lagi? Buka pintu rumah. Ya, ini tidak benar. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kembalilah kepada fitrah yang Allah telah ciptakan kita. Allah ciptakan kita lahir tidak dengan kuku panjang. Makalah kembali pada fitrah itu, wanita muslimah. Kembalilah pada fitrah tersebut, kita tidak memelihara kuku panjang. Baik, kemudian ada beberapa faedah yang berhubungan dengan memotong kuku. Tidak ada satupun hadis sahih yang menerangkan cara memotong kuku serta urutan jemari ketika memotong kuku. Sebagaimana dijelaskan dengan bagus oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, tersebar flyer-flyer. Kadang-kadang kita ini bertanya-tanya, yang buat flyer itu tujuannya apa? Ya. Flyer, tulisan judulnya dibuat bombastis, dahsyat ya. Urutan potong kuku. 1, jari manis. 2, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, kemudian kembali ke jari kelingking. Ya, ini tidak ada seperti ini. Nggak ada hadis sahih urutan motong kuku. Harus dari kiri dulu, harus dari kanan dulu. Tidak ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau merupakan ulama besar, pensyarah yang memberikan penjelasan terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Jadi nasihat kami bagi para penggiat dakwah, ya, luruskan niat ketika kita membuat flyer-flyer dakwah. Apa tujuannya? Ya, kadang-kadang membuat flyer itu tidak konsultasi dengan ustadz, dengan ahli ilmu. Asal semangat dapat ilmu baru langsung dibuat flyer dakwah, ternyata isinya keliru. Di musim-musim kurban ini banyak flyer-flyer yang bertebaran. Tulisan besar judulnya, panitia kurban tidak boleh menerima jatah khusus. Wah. Dibawakan hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, kami tidak memberikan tukang jagal upah sedikit pun. Dan kami memberikan tukang jagal dari kantong kami sendiri. Antara judul dengan hadis tidak ada korelasi. Ya. Nah ini, jadi mohon bagi para penggiat dakwah, bila Anda membuat sesuatu yang akan dibaca oleh umat, utamakan kejujuran niat.
Apa niat kita? Kejujuran niat. Karena ini akan jadi modal baik atau tidak yang kita lakukan. Nah, niat itu adalah barometer diterimanya sebuah amalan. Maka dari itu kaum muslimin dimuliakan Allah, tidak ada sedikit pun hadis yang menunjukkan urutan dalam memotong kuku. Maka kalau kita baca-baca yang tersebar di media sosial, ini tidaklah benar. Yang kedua, patokan waktu dalam memotong kuku adalah disesuaikan kebutuhan. Setiap orang berbeda-beda dalam hal ini tergantung kondisinya. Yang jelas, kapan saja kuku mulai tampak panjang, maka hendaklah dipotong. Dan jangan dibiarkan melebihi 40 hari. Allahu Akbar. Kuku kalau 40 hari, panjangnya kayak apa? Lumayan panjang ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, bahwasanya dia berkata, waqatalana fi qasyaribi wa taklimil atfari wa natfil ibti wa halkil ana alla natruka aktsara min arba'ina lailatan. Kami diberi waktu dalam mencukur kumis, potong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut sekitar kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Ya, jadi kita tidak boleh memanjangkan kuku ya sampai setahun, 2 tahun dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, masalah seputar kuku, potongan kuku yang sudah dipotong boleh dikubur. Tapi jangan beranggapan dikubur nanti jadi uang. Kayak anak kecil ya. Mau punya uang nggak? Gampang, potong kuku, kukunya dikubur. Ya, tidak. Hal ini telah dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar karena kuku merupakan bagian tubuh manusia juga. Ya boleh dikubur, tapi kalau tidak dikubur pun tidak ada masalah. Kaum wanita dibolehkan mewarnai kuku-kuku jari, jemari, tangan, dan kakinya dengan inai. Inai itu daun pacar. Ya, untuk wanita muslimah boleh kukunya itu diberikan daun pacar sehingga berwarna, ya, jingga dan lain-lain. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah, bolehkah seorang wanita memakai inai ketika haid? Aisyah menjawab, kami dahulu pada masa Nabi biasa memakai inai dan beliau tidak melarang hal itu. Nafi Maula Ibnu Umar berkata, istri-istri Ibnu Umar biasa memakai tangan dan kaki mereka pada masa haid. Jadi para wanita sahabat di zaman Rasul biasa memakai daun pacar dan Nabi tidak mengingkari walaupun saat sedang haid. Imam An-Nawawi mengatakan, adapun menyemir kedua tangan dan kaki dengan inai, maka hal itu dianjurkan bagi para wanita yang sudah menikah berdasarkan hadis-hadis yang masyhur dalam masalah ini. Tapi hal ini haram bagi kaum laki-laki kecuali untuk kebutuhan berobat dan selainnya. Jadi wanita dianjurkan untuk mewarnai kuku-kuku mereka, baik kaki maupun kuku tangan. Ya, dan itu boleh sebagai perhiasan. Maka anak-anak perempuan kita, ya kita ajarkan pakai daun pacar yang sekarang sudah lebih mudah, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan pakai bubuk ya, bubuk ditempel, dikasih air, sampai nunggu dulu lama. Sekarang sudah lebih modern, lebih canggih, sudah diolah, tinggal diolesin di kuku, selesai. Ya, ini untuk membedakan mana laki-laki dan wanita. Jadi kalau wanita dihiasi kukunya, tapi kalau laki-laki tidak boleh. Kemudian yang kedua, termasuk sunnah fitrah berikutnya adalah mencabut bulu ketiak, yaitu menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Tujuan dari hal ini adalah kebersihan dan menghilangkan bau tidak sedap karena terkumpulnya kotoran yang ada di rambut ketiak. Mencabut bulu ketiak akan menyenangkan kedua pasangan suami istri dan melanggengkan kehidupan mereka. Ya, bagaimana Islam sangat lengkap sampai masalah mencabut bulu ketiak diajarkan. Ya, karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana indahnya bahwa Islam itu adalah agama yang paling depan mengajarkan kesehatan. Jadi kita di masa pandemi ini dianjurkan cuci tangan, ya, dan lain sebagainya, sering-seringnya cuci tangan dengan air mengalir. Kita sudah melakukan hal itu dari kecil. Kita sudah diajarkan cara berwudu, bagaimana berwudu. Yang pertama kali adalah apa? Cuci tangan, ya kan? Bahwa ini menunjukkan Islam itu memang agama kebersihan. Yang dengan kita lakukan apa yang diajarkan oleh Islam, insya Allah kita akan kembali pada fitrah. Maka dari itu kaum muslimin yang Allah SWT berpegang kuatlah dengan ajaran Islam. Allah akan memberikan kebaikan pada kita. Apa hukumnya mencabut bulu ketiak? Tidak ada keraguan bahwa mencabut bulu ketiak hukumnya
sunnah. Dan yang paling afdol sunnah adalah mencabut. Mencabut, bukan mencukur. Ya. Karena dengan mencabut akan mengurangi pertumbuhan bulu ketiak yang otomatis akan mengurangi bau tidak enak pada ketiak. Akan tetapi bila tidak tahan untuk dicabut, maka boleh mencukur bulu ketiak dengan alat apapun. Karena maksudnya sudah tercapai, yaitu menghilangkan bulu ketiak. Jadi pada asalnya tentang bulu ketiak yang tumbuh itu dicabut. Kalau tidak, maka dengan dicukur apapun itu sudah cukup. Yunus bin Abdil A'la menceritakan, aku masuk menemui Imam Syafi'i, dan di sisinya ada seorang yang sedang mencukur bulu ketiaknya. Jadi kata Yunus bin Abdil A'la, aku masuk menemui Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i sedang dicukuri bulu ketiaknya oleh seorang. Maka beliau berkata, aku mengetahui bahwa yang sunnah adalah mencabutnya, tetapi aku tidak tahan sakitnya. Jadi beliau lebih memilih untuk dicukur. Ya. Karena itu boleh bagi kita ada seorang yang mencabutkan bulu ketiak kita, itu tidak ada masalah. Karena ketiak itu bukan aurat, ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Adapun suami istri boleh saling cabut-cabutan. Ya, kalau memang kuat. Kalau tidak kuat boleh dengan dicukur atau alat apapun yang bisa dipakai. Sekarang ini kan ada deodoran atau apa ya? Ya, yang sekali oles bulu ketiak bisa lepas ya. Sudah ada itu. Nah, ini bisa kita lakukan. Jadi Islam itu sungguh sangat mengajarkan keindahan, kebersihan yang tidak dijumpai dalam agama-agama lain. Sampai masalah bulu ketiak. Karena memang bulu ketiak itu menimbulkan bau tidak sedap. Juga berkumpulnya kotoran. Maka kalau jarang-jarang kita bersihkan, jarang kita cukur, akan menumpuk kotoran dan menyebabkan bau tidak enak pada badan. Ya, maka ini kita ajarkan pada anak-anak kita sunnah-sunnah fitrah seperti ini. Terutama ketika anak sudah menjelang akil balik, sudah menjelang haid. Ini harus diajarkan supaya bersih, ya indah, enak kalau pasangan saling memperhatikan hal ini. Ya. Nah, yang ketiga, sunnah-sunnah fitrah berikutnya adalah mencukur rambut kemaluan. Yaitu mencukur rambut kemaluan dan rambut yang tumbuh di sekitarnya. Tujuan dari hal ini sangat jelas agar tempat tumbuhnya rambut tersebut bersih dan tidak berkumpul kotoran. Karena rambut-rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan akan membuat ya kotoran itu akan menumpuk. Hukum mencukur rambut kemaluan adalah sunnah, bahkan Imam An-Nawawi menegaskan bahwa hal itu sunnah berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, tidak diperselisihkan bahwa itu termasuk sunnah berdasarkan kesepakatan ulama. Apa hikmahnya? Hikmah anjuran mencukur rambut kemaluan bagi laki-laki dan wanita sebagai berikut. Mencukur rambut kemaluan dan yang tumbuh di sekitarnya akan menjaga seorang dari penyakit akibat bertumpuknya kotoran di bawah rambut. Benar. Ya. Penyakit itu akan kumpul. Kotoran itu akan kumpul dan akan menimbulkan penyakit. Apakah penyakit kulit, penyakit gatal, dan seterusnya. Menghilangkan dan mencukur rambut tersebut merupakan kesempurnaan toharoh. Ya, kalau kita cukur akan menjadikan kesempurnaan toharoh kita. Dengan mencukurnya akan membuat hubungan pasutri semakin harmonis, menumbuhkan rasa cinta, dan lebih sempurna dalam berhubungan intim. Baik, ini tentang mencukur rambut sekitar kemaluan. Dan waktunya pun sama, jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Ya, jadi jangan dibiarkan lebih 40 hari. Harus dipotong karena jelas rambut yang tumbuh dan tidak dipotong itu akan membuat kotoran itu menumpuk ya di sekitar kemaluan dan itu sangat tidak baik dan membahayakan. Yang keempat adalah bersiwak. Ini sunnah fitrah berikutnya. Apa itu siwak? Siwak adalah menggunakan kayu arak atau lainnya untuk membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut dan sebagainya. Jadi siwak pada asalnya adalah menggunakan akar pohon siwak. Itu pada asalnya. Dan akar pohon siwak itu banyak didapati di negara Timur Tengah, ya, Saudi Arabia dan lain-lain. Ini siwak dan Rasulullah itu sangat senang menggunakan siwak. Hukumnya siwak, hukumnya sunnah, tidak wajib menurut pendapat mayoritas ulama. Abdurrahman bin Qudamah berkata, kami tidak mengetahui ada perselisihan ulama dalam hal sunnahnya dan anjuran yang kuat untuk bersiwak.
Jadi siwak itu hukumnya sunnah. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, inda kulli salat. Andaikan tidak memberatkan pada umatku, niscaya mereka akan aku perintahkan untuk bersiwak di setiap berwudu atau di setiap akan salat. Hikmah dan manfaatnya, siwak termasuk perangai fitrah yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang cinta kebersihan. Membersihkan mulut dengan siwak akan menghilangkan sisa-sisa makanan dan kotoran yang bisa menimbulkan bau tidak sedap. Sungguh Nabi SAW telah menyebutkan bahwa di dalam bersiwak terkandung dua manfaat yang sangat besar. Beliau bersabda, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirab. Bersiwak itu membuat mulut bersih dan mendatangkan ridho Allah. Nah, ini hikmah yang sangat agung. Bagaimana siwak itu akan membuat Allah ridho, kemudian membuat mulut bersih. Saking senangnya terhadap siwak, Nabi kita SAW ketika sedang sakaratul maut, yang mau meninggal, itu sudah pingsan, sakitnya sudah berat. Beliau melihat Abdurrahman yang merupakan saudara kandung dari Aisyah, membawa siwak, masuk menemui Nabi pakai siwak. Nabi memberi isyarat ingin siwak tersebut. Allahu Akbar. Saking senangnya beliau dengan siwak. Dalam detik-detik kematian beliau ya. Aisyah akhirnya meminta siwak tersebut dari Abdurrahman. Kemudian dibersihkan dulu sama Aisyah. Ya baru diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai akhir hayat beliau, beliau diberikan kecintaan untuk bersiwak. Karena siwak itu mendatangkan ridho Allah dan membersihkan mulut. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau zaman kita sekarang sudah ada pasta gigi, ya, ini tidak menggantikan siwak. Boleh kita bersiwak, karena kayu siwak itu dia baunya tidak berubah. Ya, akar siwak kalau dipakai dia tidak berubah. Beda dengan sikat gigi. Sikat gigi itu kalau kita pakai lama kelamaan baunya akan berubah, ya. Tidak dipakai lagi, kan ada batasannya pakai sikat gigi. Tapi kalau siwak selama masih bisa dipakai, dia baunya tidak berubah. Kapan dianjurkan bersiwak? Satu, ketika berwudu, ya. Ini dianjurkan untuk bersiwak. Kedua, ketika hendak sholat. Yang boleh ketika berwudu kita bersiwak dulu, atau ketika akan sholat. Ketika akan membaca Al-Quran, boleh juga bersiwak. Ketika masuk rumah, ketika bangun dari tidur. Karena orang yang bangun dari tidur kan mulutnya menimbulkan bau tidak sedap. Maka dianjurkan untuk bersiwak. Nabi SAW, karena Nabi SAW idza qama minal lail yashushu fahu bisiwak. Adalah Nabi SAW bila bangun dari tidur malamnya maka beliau biasa bersiwak. Ini yang disebut sunnah-sunnah fitrah yang keempat, yaitu melakukan bersiwak. Baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan poin-poin tadi ya bisa kita pahami dan kita bisa ambil poin-poin penting. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, kami persilakan di nomor 0811 900 7912. Atau bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, silakan kami persilakan di nomor 0811 900 7913. Insyaallah ta'ala setelah jeda kita akan berikan kesempatan Anda untuk bisa bergabung setelah kita jeda berikut ini. Kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami undang bagi Anda yang bertanya secara langsung, kami persilakan menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Baik, kita sambil menunggu penelpon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama dari hamba Allah di Bekasi. Kita bacakan dulu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah bagi seorang wanita yang sedang haid, Ustadz, untuk memotong rambut dan kuku, Ustadz? Mohon nasihat dari Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik,
saudariku yang dimuliakan Allah SWT, ketika wanita sedang haid boleh tidak memotong rambut atau kuku? Jawabannya adalah boleh, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Karena rambut, kuku bagian tubuh manusia dan itu tidak najis. Sebagian wanita muslimah memiliki anggapan kalau kita sedang haid tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Ya, bahkan kalau mandi keramas, sampoan, ada rambut yang jatuh, dia harus diambil, ya, berdosa. Ini tidak benar seperti ini. Tidak ada larangan potong kuku dan rambut ketika wanita sedang haid. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari, baik, ada telepon yang masuk, kami persilakan terlebih dahulu. Halo. Sudah terhubung, kami persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Adi di Sulawesi Selatan. Pak Adi di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Adi, pertanyaannya. Begini Ustaz, saya kan bekerja di pemerintahan. Baik. Terkadang itu ada masyarakat yang membawa berupa makanan ke kantor biasanya. Saya khawatirkan itu adalah suap, karena tupoksi kami memang melayani masyarakat. Baik. Tapi ketika ditanya, untuk apa ini, bilang terima saja, makanan biasa saja ini. Cuma kami khawatir jangan sampai ini suap atau bagaimana. Bagaimana kira-kira hukumnya itu Ustaz? Baik, cukup Pak Adi pertanyaannya? Cukup Ustaz. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Sulawesi Selatan, silakan Ustaz. Baik, saudara kami di Sulawesi Selatan, beliau bertanya, saya bertugas di pelayanan masyarakat, ya. Kemudian kadang-kadang masyarakat membawakan makanan. Ya, ketika ditanya untuk apa ini, sudah makan saja. Beliau khawatir ini termasuk riswah atau suap. Ada benang tipis, ya, pembeda antara suap dengan hadiah. Hadiah itu diberikan dalam rangka meraih kecintaan, itu namanya hadiah. Tapi kalau suap diberikan dalam rangka melancarkan urusan, maka benang tipis ini harus kita pahami. Ketika ada masyarakat datang memberikan makanan, dia ada urusan atau tidak ada urusan, memberikan makanan, berarti itu hadiah jatuhnya, bukan suap. Tapi kalau ada seorang membawa makanan, kemudian sambil mengatakan saya ada urusan, ini harus selesai lancar, maka itu tergolong suap. Tapi kalau seorang memberikan makanan atas dasar kecintaan, kesenangan, karena di masyarakatnya sudah ada kantor pelayanan publik misalkan, yang dulu tidak ada kantor pelayanan, tapi sekarang sudah ada, mereka senang kirim makanan, ya, ini namanya hadiah. Namun ketika pemberian ini dikaitkan dengan pekerjaan, ada urusan, maka jadinya suap. Nah, ketika seorang masyarakat atau seorang individu memberikan sesuatu yang kita khawatir ini jangan-jangan orang ini untuk memberikan suap, maka solusinya hadiah tersebut, ya, dimakan bersama-sama, ya, dimakan bersama-sama oleh teman-teman kantor kita, tidak kita makan sendiri, sehingga nanti saat si orang ini membutuhkan urusan, tidak kita utamakan gara-gara dia sering memberi makanan, ya. Jadi kita makan bersama teman-teman dan tidak kita utamakan gara-gara dia sering memberi makanan. Kalau sudah dia ada permintaan supaya dimudahkan urusan, ini jatuhnya suap. Tapi kalau hanya sekedar memberi makanan, ya, tanpa ada hubungan dengan pekerjaan, itu jatuhnya adalah hadiah. Nah, Allah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Pak Adi di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban dari Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Kami bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz, masih dari hamba Allah di Cikarang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan. Kami mengetahui tentang wajibnya khitan bagi seorang anak laki-laki. Bagaimana dengan anak wanita, Ustaz? Apakah hukum khitan sama seperti laki-laki? Mohon nasihat dan jawaban dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Untuk khitan laki-laki tidak ada keraguan bahwa hukumnya wajib khitan bagi wanita.
bagi laki-laki. Adapun untuk wanita, maka hukumnya tidak sama sebagaimana laki-laki. Ya, kalau laki-laki, anak laki-laki wajib dihitan. Ya, berdasarkan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga hal ini dicontohkan oleh bapak kita, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Ya, ini akan kita bahas pada berikutnya, ya, pembahasan berikutnya tentang khitan. Ya. Untuk anak perempuan bagaimana? Untuk anak perempuan statusnya hanya sunnah saja, dianjurkan. Dianjurkan untuk anak perempuan kita dikhitan. Karena hikmah dihitannya anak perempuan agar ya tidak terlalu berlebihan dan tidak punya nafsu. Ya, Rasulullah menganjurkan agar anak perempuan itu dihitan, dipotong, tapi tidak terlalu banyak sehingga menghilangkan nafsunya, tidak juga ditinggalkan sehingga nafsunya berlebihan. Itu hikmah khitan bagi wanita. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor 081190079112. Baik, kita baca pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ummu Syafiq di Cikarang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum menggunakan henna di tangan dan membiarkannya sampai berhari-hari tidak hilang? Mohon jawaban dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, memakai henna ya di tangan kemudian membiarkannya tidak hilang. Karena biasanya kalau yang paling bagus itu adalah dari inai, ya, dari daun pacar itu yang dia bisa hilang dengan sendirinya. Nah, ketika wanita muslimah memakai perhiasan ini, kukunya diberi warna-warna, dia tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, ketika dia keluar ke pasar bersama suami, ya dia tutupi itu supaya tidak kelihatan indah di depan laki-laki yang lain. Ya, tidak ada masalah dibiarkan ya kukunya itu yang sudah diberi henna ya atau di tangan kemudian tidak hilang, tidak ada masalah sampai dia hilang dengan sendirinya, tapi dengan syarat tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Dan ini akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya ya, lebih khusus lagi insyaallah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ummu Syafiq. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abdullah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum mencukur jenggot yang tumbuh di sebelah kanan atau kiri yang tidak merata Ustaz? Karena dianggap terlihat tidak rapi Ustaz. Mohon apakah ini diperbolehkan untuk dicukur? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mencukur jenggot bagi kaum laki-laki hukumnya haram, tidak boleh. Karena jenggot itu harus dipelihara. Beda dengan kumis. Kalau kumis, syariat Islam memerintahkan agar kita cukur, ya, dirapihkan. Adapun jenggot tidak boleh dicukur, tidak boleh dipotong. Maka semua jenggot yang tumbuh baik di pipi kanan, pipi kiri atau di dagu ini harus dipelihara walaupun tidak sama tumbuhnya. Kadang jangankan di kanan kiri ya, di dagu saja ini kadang tumbuhnya nggak sama, yang bagian sini lebih panjang, sini lebih pendek. Tidak boleh kita ratakan, ya, tidak boleh dicukur walaupun kelihatannya tidak indah. Ya, karena tujuan kita adalah menjalankan perintah Nabi, mengamalkan sunnah untuk memelihara jenggot. Bukan tujuannya adalah tampil modis, keren, ya sebagaimana para atlet-atlet olahraga pelihara jenggot tapi dimodis, dibentuk sehingga rapih. Bukan seperti itu tujuannya. Tujuan kita adalah menjalankan perintah dari Nabi SAW agar memelihara jenggot. Maka tidak boleh dipotong walaupun kelihatan tidak sama lebatnya antara pipi kanan dengan pipi kirinya. Nah, jika batasan panjang Ustaz, apakah ada batasan khusus Ustaz? Baik, untuk batasan panjang bolehnya memotong jenggot adalah ketika sudah bisa digenggam dan yang melebihi genggaman tangan ini boleh dipotong. Itu pun saat haji dan umroh saja dipotongnya. Jadi kalau bapak-bapak hajinya sekali seumur hidup, maka nggak boleh dipotong kecuali saat haji. Dan hajinya nunggu masih 30 tahun. Ya, jadi tidak boleh dipotong. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kami undang kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912.
Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Abdullah. Saat saya seorang bapak yang memiliki anak perempuan, bolehkah seorang ayah memandikan putrinya yang belum balik? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, bolehkah seorang ayah memandikan putrinya yang belum balik? Bila yang dimaksud putri perempuannya ini belum balik, usianya masih balita, atau ya SD kelas 1, ya kelas 2, boleh. Karena hal itu tidaklah dilarang dan belum tampak aurat-aurat yang muncul dari anak perempuan kita. Namun ketika anak perempuan kita sudah menginjak kelas 3 SD, 4 SD, maka jangan seorang ayah memandikan anak perempuannya ketika sudah berusia kelas 3, 4, bahkan 5 SD. Ini nggak boleh. Karena usia-usia kelas 3, 4 SD ini sudah mulai muncul aurat-aurat si anak perempuan tersebut, ya, sudah mulai muncul. Maka hal ini jangan dijadikan kebiasaan memandikan anak perempuan. Mandikan anak perempuan hanya usia balita, itu masih ditolerir, ya. Usia kelas 1 SD, 2 SD, tapi ketika sudah 3, 4 SD biarkan dia mandi sendiri, tidak usah dimandikan anak perempuan kita. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita bacakan berikutnya masih dari hamba Allah. Ustaz, apakah ada dalil khusus yang menerangkan bahwa sunnah kita memotong kuku Ustaz di setiap hari Jumat Ustaz? Karena kami dengar berita ini sering kami dengar Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. berhubungan dengan memotong kuku, apakah ada dalil khusus bahwa dianjurkan untuk dipotong setiap hari Jumat? Jawabannya tidak ada dalil khususnya. Kalau ditanya ada tidak hadisnya potonglah kuku kalian di setiap hari Jumat, tidak ada. Namun kalau ditanya bahwa hari Jumat itu adalah hari yang kita dianjurkan berhias, benar. Ada hadis-hadis yang menganjurkan agar kita berhias pada hari Jumat. Memakai pakaian bagus, memakai minyak wangi, itu ada hadisnya. Tapi kalau hari Jumat potong kuku, tidak ada. Jadi hari Jumat itu kita dianjurkan berhias, pakai baju, minyak wangi. Dan para ulama memasukkan termasuk kategori berhias adalah potong kuku. Ya, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan termasuk berhias di hari Jumat adalah potong kuku. Ya, adalah potong kuku. Jadi dalilnya adalah keumuman perintah berhias di hari Jumat. Tidak ada dalil khusus potonglah kuku kalian di setiap hari Jumat. Itu tidak ada. Tapi dalilnya adalah keumuman anjuran berhias pada hari Jumat. Dan termasuk kategori berhias adalah memotong kuku. Nah, ya, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami karena banyak tersebar berita hukumnya sunnah nih gitu. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, kita bacakan Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah bagi seorang wanita muslimah apabila selesai haid, apakah dianjurkan juga Ustaz untuk memotong bulu-bulu yang ada di tubuhnya Ustaz? Mohon jawaban Ustaz. Jazakumullah khairan. baik, ketika seorang wanita selesai dari haid dan dia mandi besar, apakah juga disunnahkan untuk mencukur bulu di sekitar yang tumbuh di tubuhnya? Ya, kalau memang ya sudah tumbuhnya melebihi 40 hari, maka dicukur. Misalkan bulu ketiaknya, ya, dan dia saat ini sedang akan mandi besar, maka sekalian dicukur, dibersihkan. Bulu di sekitar kemaluannya sudah lebat, ya, maka dipotong, dicukur. Bagaimana kalau sudah lebat sebelum haid berhenti? Apakah kita tunggu sampai nanti haid selesai, ataukah sekarang sedang haid boleh dipotong? Silakan dicukur, walaupun belum selesai haid. Jadi tidak ada batasan harus ketika selesai haid baru kita boleh mencukur bulu ketiak atau rambut sekitar kemaluan. Tidak ada batasan seperti itu. Dilihat kebutuhan masing-masing orang. Ketika sudah panjang, maka segeralah dipotong, dicukur, ya, agar kita menjalankan perintah Nabi SAW.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu memberikan faedah-faedah penting kepada kita semua di setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang terus menyimak tayangan kajian yang disiarkan secara langsung di studio Ahsan TV. Mudah-mudahan dari kajian-kajian ini bisa banyak manfaat yang bisa Anda ambil. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas senantiasa mengingatkan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang terus diingatkan oleh pemerintah kita, dan tak lupa juga untuk memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi pemirsa yang sedang diberikan ujian sakit dan diberikan wabah Covid-19, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran dan menjadi kafarat atas penggugur dosa-dosanya. Maka kami mau undur diri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.